Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bertemu dengan Anda semuanya. Kembali dalam program Ragi Roti edisi 24 Maret 2022. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan tunduk sejenak di dalam doa, mohon penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala kerendahan kami ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dan sepanjang waktu di dalam hidup kami ini, kami semakin merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami tunduk sejenak untuk merenungkan firman-Mu. Berkehendaklah kepada kami Tuhan, bukalah hati kami, sucikanlah hati kami. Biar Roh Kudus-Mu menyertai kami dan menuntun kami ke dalam hikmat pengetahuan dari Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami waktu saat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu melihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berbahagialah orang yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats Alkitab yang akan kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari Galatia 3 ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Bapak, Ibu, sebagai satu ilustrasi tentang iman, mungkin ilustrasi yang sederhana ini ibaratnya seperti kalau
kita memahami tentang mobil. Saya percaya semuanya di rumah mungkin ada kendaraan atau mobil ya. Jadi saya juga tidak begitu paham soal mesin mobil dan bagaimana cara kerja mesin mobil. Yang saya tahu, saya hanya perlu menggunakan kunci mobil untuk menstarter, kemudian memasukkan persneling, menginjak pedal gas, dan mobil jalan begitu saja. Sederhana kan? Nah, untuk membuat mobil jalan, saya tidak perlu memusingkan soal mekaniknya, elektrikalnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem kerja mesin. Bagaimana kerja semuanya itu bisa bekerja secara komponen. Saya nggak perlu tahu tentang detail-detail tentang mesin mobil itu. Tetapi kita tidak tahu ternyata mesin itu bekerja dan jalan begitu saja. Nah, apakah kita paham sepenuhnya bagaimana cara kerja otak? Itu ilustrasi yang lain tentang otak. Kalau tadi soal mobil, berapa kapasitas memori otak kita? Bagaimana otak kita itu bekerja? Kemudian bagaimana saraf-saraf dalam otak itu bisa mengkoordinasi segala hal, gerak-gerak, dan hal yang berkaitan dengan organisasi tubuh kita. Itu sangat sempurna. Namun sebenarnya kita tidak terlalu sempurna untuk memahami bagaimana cara kerja otak itu. Tetapi kita juga tidak berhenti untuk menggunakan otak kan. Bisa jadi kita tidak perlu paham sepenuhnya, tetapi kita tetap menggunakan otak kita. Sebenarnya iman juga seperti itu. Banyak di antara kita yang mungkin bukan lulusan sekolah teologi ya. Kita juga mungkin awam dengan istilah-istilah dalam ilmu teologi semacam soteriologi, pelajaran keselamatan ya. Lalu kemudian eskatologi, yaitu pelajaran tentang akhir zaman, eklesiologi, pelajaran tentang gereja, dan sebagainya. Saya juga tidak begitu paham dengan semua ilmu teologi itu. Yang saya tahu, Kristus telah mati untuk menebus saya dari dosa, dan Dia memberikan jaminan keselamatan kepada saya dan saudara. Saya tidak begitu tahu tentang pelajaran akhir zaman. Yang saya tahu, Yesus menjadi penolong dan memberkati hidup saya sampai hari ini. Paulus dalam Galatia menegur jemaat Galatia dengan keras, bahkan menyebut mereka sebagai orang-orang Galatia yang bodoh. Loh, mengapa disebut bodoh? Karena mereka menolak yang sederhana dan memilih yang rumit. Mereka merasa kurang yakin dengan apakah bisa selamat hanya dengan percaya kepada Yesus. Kok semudah itu ya? Barangkali itu yang mereka pikirkan. Akhirnya mereka memilih untuk kembali kepada Taurat, karena berpikir dengan mematuhi hukum yang rumit itu, mereka layak untuk masuk kerajaan surga. Hal ini sesungguhnya jangan menjadi hal yang mempengaruhi kita, seperti hanya jemaat di Galatia. Iman itu sederhana, sesederhana anak yang percaya kepada bapaknya. Jadi mengapa harus menjadikannya menjadi lebih rumit? Iman itu sederhana, mengapa harus menjadikannya rumit? Demikian renungan kita pada saat ini. Mudah-mudahan iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan dengan hati yang sederhana, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang pasrah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena hikmat dari-Mu. Kami semakin memahami bahwa oleh karena iman, oleh karena kasih-Mu, kami diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, ajarkanlah kami untuk punya kerendahan hati Tuhan, bahwa keselamatan semata-mata oleh karena kasih anugerah-Mu,
dan bukan oleh karena usaha kami. Mampukan kami Tuhan untuk melihat iman yang sederhana, iman yang terus bertumbuh di dalam Kristus, karena Kristuslah yang telah mengasihi dan menyelamatkan kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup, kehidupan, keluarga, gereja kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mampukan kami menjadi terang-terang di sekitar kami. Mampukan kami, iman kami bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.